Ma wasola man wasola, itu di bawahnya kan ada wal makna, maknanya ya, wal makna, dan makna dari ma wasola man wasola, manya manafi, jadi tidaklah, wasola sampai, siapa pelakunya? Man, man itu pelakunya, tidaklah sampai, yakni man, siapa, siapa itu tidak sampai, siapa saja tidak akan sampai. Sampai kemana ya, sampai kemana? Tidaklah sampai orang yang sampai, yakni maksudnya ada mawasolal wasilu, failnya kan wasil, man itu artinya ke orang, orang yang siapa, yang sampai. Jadi mawasola al wasilu matluban ayya matlubin, karena tidaklah akan sampai seseorang itu dengan apa yang dituntutnya, apapun yang dituntut itu. Jadi kalau ingin paham bisa jadi, kan ilmu itu nuntut bisa jadi satu paham, yang kedua intinya dapat ridho Allah Ta'ala. Tuntutan paling jauh kan itu, nuntut ilmu itu. Nuntut ilmu untuk apa? Sekedar untuk paham ya enggak? Kalau sekedar paham enggak usah nuntut ilmu, kadang juga bisa jadi paham, enggak usah belajar ya, dengar-dengar aja atau baca sendiri, nggak usah pakai guru juga kadang bisa paham. Jadi di sini yang dituntut yang paling jauh adalah ya, ridho Allah Ta'ala. Allah senang. Jadi apa gunanya nuntut ilmu kalau Allah tidak senang? Kan begitu. Nuntut ilmu malah Allah tidak senang, kan tidak akan bagus. Karena kita hidup itu kan menghibah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nuntut ilmu ya langkah pertamanya memang kita ingin paham ilmu itu. Yang kedua mungkin ingin hafal. Yang ketiga ingin bisa melaksanakan, mengamalkan ilmu. Utlubul ilma lil amal, kata Imam Ibrahim bin Adham, tuntutlah ilmu untuk diamalkan. Fa inna aktsaran nas qad ghalatu, karena banyak manusia itu mereka telah keliru. Hatta sara ilmuhum kal jibal, hingga ilmunya itu ya, buahnya seperti gunung, sebesar gunung. Wa amaluhum kadzdzar, sementara amalnya seperti ya, debu, amalnya tidak ada. Jadi dari ilmu itu supaya paham bisa hafal, hafal bisa mengamalkan, mendakwahkan, menyampaikan. Tapi itu kan masalah antara artinya belum cukup itu, belum cukup bisa paham, hafal, melaksanakan, ya bisa mengamalkan, bisa mendakwahkan, itu tidak cukup. Yang paling kita inginkan dengan semua itu kan agar Allah itu senang ke kita, ridho ke kita. Kalau Allah ridho, hidup nyaman dunia maupun akhirat. Jadi harus dipandang ke situ, dipandang ke situ. Ilmu apa saja yang baik, ya, menghafal Al-Quran, kalian hafalkan, ya prinsipnya gitu. Untuk dapat ridho tadi memang harus paham tidak cukup, ya diamalkan. Itu dalam rangka linaili ridwanillah tadi, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kenapa ridho Allah? Ya sudah kita bahas dulu di kitab Al-Inarah fil Fikratil Mukhtarah, bahwasanya yang namanya as-sa'adah, kebahagiaan yang hakiki itu ya kalau kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa ridho, ya, kita bisa puas dengan hidup ini, dengan pemberian Allah, dan kita mendapatkan keridhaan Allah. Itu sebaik-baik hidup. Sebagaimana kata Khalifah Umar bin Khattab ketika ngasih nasihat kepada Abu Musa Al-Ash'ari, kata beliau, innal khaira kullahu fir ridha, sesungguhnya kebaikan itu semuanya ada pada keridhaan. Fa in istata'ta an tardi, kalau engkau mampu ridho maka ridholah, wa illa fasbir, kalau tidak mampu maka sabar, nggak usah ngeluh ya, tapi kalau mampu ridho. Nah semua itu ya
mawasola tidak akan sampai illa bil hurmah, kecuali dengan hormat, dengan hormat. Ai bi ihtiramil ustaz, yakni dengan memuliakan ustaz, wal muallim dan guru, wa ghairihima dan selain ustaz dan guru, ya. Maka itu yang kaitannya dengan yang punya apa namanya kelayakan, punya keahlian dalam menyampaikan ilmu kepada kita baik langsung maupun tidak, maka ya mestinya dihormati, termasuk nanti mengagungkan ta'zimul kitab, kitabnya dihormati, jangan kitab diinjek-injek. Jadikan nanti apa kitabnya sudah tidak terpakai, wah mau bungkus pisang goreng tidak ada, dirobek kitabnya untuk bungkus pisang goreng, ya. Ini tidak pas. Jadi segala terkait ilmu itu dihormati, seperti itu ya. Terus kalau ustadznya macal kayak apa? Ustadznya macal misalnya, ada kan kisah di mana itu di Jawa Barat, rupanya santri atau santriwatinya dilecehkan, melecehkan santri berapa? 32 ya. Ada yang sebelumnya gurunya ya, menghamili siswinya ya. Terpakailah kitab ini, wah ini harus dihormati gurunya. Gimana kalian kalau mendapati begitu? Insya Allah kalau di sini tidak ada, gimana? Kalian apakah pukuli? Ayo, kalau dapati guru begitu gimana? Atau gurunya misalnya justru tadi, insya Allah di sini tidak ada ya, justru menentang hukum syariat. Oh, itu hukum syariat sudah kuno misalnya, ada guru begitu. Kalian gimana? Sikap kalian? Zahir kalau ada ketemu begitu gimana? Kamu gimana sikapnya? Ketemu guru yang ya kalau ada begitu, enggak, yang macal itu. nasihati gurunya dengan baik. Nasihati. LL gimana ya? Dinasihati. Dinasihati. Adib diapain? Dihukum sesuai hukum syariat. Oh, dihukum ya. Jadi kalau gitu Nggak mau dinasihati dok. dinasihati. Setelah itu dihukum lagi hukum syariat. Tidak faza diapain? Dicoba dinasihati dulu. Kalau tidak maunya, kamu ini apa santri mau menasihati saya? Ilmumu tidak sampai. Ya tahu aja. Laporkan ke itu Ustaz Jai. Laporkan. Kan di sini insya Allah tidak ada. Jadi perlu dilihat ya kaidahnya itu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ya, dalam bermaksiat kepada Khalik pencipta. Jadi tidak ada ketaatan. Jadi ini bukan berarti mengagungkan itu terus apa semua hal dilakukan. Tidak. Ya, ada tetap koridor syariatnya. Kalau memang itu maksiat, ya tadi bagusnya ditegur, walaupun itu gurunya. Tidak berani nasihati, ya, orang lain suruh menasihati. Tapi juga didoakan supaya gurunya tidak begitu. Makanya ada doa itu ya Allahumma stur uyuba mu'allimina anni atau anna, ya Allah tutuplah aib guru-guru kami kalau itu aib, wala tadhhab barokata ilmihim anni, jangan engkau hilangkan keberkahan ilmu mereka dariku. Karena apa? Sudah tidak ada lagi rasa hormat kepada guru. Nanti merasa gurunya tidak bisa juga, lebih pintar aku daripada gurunya. Nah, sikap seperti itu tidak bagus. Kita banyak baca, kita mutola'ah, akhirnya secara keilmuan mungkin kita lebih tahu dari guru kita, tapi tetap sikap hormat itu tetap mesti dimunculkan itu bagi murid.
bagi santri, bagi kita, kepada guru. Cuma nanti kalau kalian jadi guru, ya, jadi guru ya jangan bersikap harus dihormati ya enggak. Ya. Jangan mengajar itu supaya dapat penghormatan. Tapi ketika ada sikap-sikap yang kurang pas dari santri, ya ditegur dalam rangka untuk perbaikan santri, bukan karena kita tersinggung. Aku kada dihormati. Ada guru kayak gitu. Kemarin teman cerita itu. Laki-laki nangis gurunya. Jadi ngajar ternyata siswanya pada bepandiran. Di sekolah umum ya, sekolah umum. Tapi backgroundnya Islami. Nah, sekarang kan kalau bukan di pesantren kan begitu kadang ya, gurunya ngomong, santrinya ngomong, ada muridnya ngomong juga. Sedih itu guru itu sedih. Akhirnya kembali ke kantor nangis. Aku kada dihargai. Sudah dibayar murah, coba guru dibayar murah ya. Kemudian diperlakukan gitu oleh siswa. Coba bayangkan, gimana mau dapat berkah kalau ilmu, dapat berkah ilmu kalau begitu. Gurunya sudah tidak ikhlas, sedih, bikin sedih, dia tidak perhatian. Jadi di sini maka perlu tadi perhatian terhadap ilmu, ya dihormati ya, gurunya itu. Terus gimana? Ada masalah lain? Ini materi bagus sekali ya. Walaupun tetap perlu tadi diletakkan pada koridor hukum syariat ya. Jangan dengan ini kemudian mau saja berbuat maksiat ya, gara-gara mengikuti guru ya. Tapi kalau misalnya ada persoalan yang gurunya melakukan sesuatu, menurut kita ini tidak benar, coba banyaknya bagusnya bertanya dulu. Bisa jadi kita tidak tahu kalau itu memang ada alasannya ya. Ilmu kita bisa jadi tidak sampai, dalam artian memang itu persoalan yang ikhtilaf ya, beda pendapat ya. Maka coba ditanya dulu, ini gurunya tidak sah sholatnya misalnya, atau melakukan keharaman setelah asar sholat misalnya. Setelah asar sholatnya tidak boleh, atau setelah subuh ya, maka tanya dulu, jangan ini saat ini nggak boleh sholat ya. Bisa jadi gurunya sholatnya itu sholat tadi mengkodok ya, sholat kodok seperti Nabi setelah sholat asar beliau sholat ya, sholat lagi kan tidak boleh, waktu terlarang. Tapi Nabi jelasin itu mengkodok sholat ya, sholat sunnah zuhur yang nggak sempat beliau lakukan di kodok setelah asar. Yang kemarin saya setelah subuh di sini pernah sholat 2 rakaat, sekaligus beritahu kalian bahwasanya sholat qobliyah subuh itu boleh dilakukan setelah sholat subuh. Waktunya itu mulai masuk waktu subuh sampai berakhir waktu subuh itu boleh sholat qobliyah. Yang afdol itu adalah sebelum sholat subuhnya dilakukan, sholat qobliyah dulu 2 rakaat ya. Tapi kalau tidak sempat atau banyak nunggu kayak kemarin misalnya, ya sholat aja sholat subuh. Setelah itu, setelah subuh sholat qobliyah. Kalau waktu subuh belum berakhir, belum syuruk, itu terhitung bukan kodok, ya, bukan mengkodok sholat qobliyah, enggak. Tapi itu memang sholat qobliyah, ya boleh walaupun kurang afdal. Tapi kalau sudah terbit matahari, ya, bisa dikodok. Ya, sebagaimana setelah waktu asar bisa mengkodok sholat sunnah zuhur. Ya. Tapi kalau masih waktu zuhur itu bukan sholat kodok, masih sholat ada. Ya. Hal begitu kan kadang tidak tahu ini nyalahin, maka jangan begitu. Bisa hilang hormatnya, hilang gara-gara seperti itu. Apalagi di sini. Nah, perkataan Imam Ali gimana itu? Yang di sini. Aku adalah hamba bagi siapa yang mengajari satu huruf kepadaku. Ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Insya'a ba'a. Kalau dia mau, dia bisa menjualku. Wa insya'a ya i'taqo atau a'taqo ya, kalau dia mau dia bisa membebaskan. Kalau mau wa insya istaraqo, kalau mau ya, dia bisa memperbudak. Gimana memahami ini? Kok sampai begitunya ya? Ini saya jual kamu. Saya jual. Gimana nih maksudnya ini? Ini apa kalau kita lihat bahasa Arab itu
ungkapan lil mubalaghah, ya, untuk menunjukkan majas, seperti dalam bahasa Indonesia ada belajar majas, ya. Majas hiperbola tahu apa? Ya, untuk menunjukkan berlebih-lebihan, bersangatan. Bukan hiperbola suka main bola. Hiper main bola enggak, ya, hiperbola itu ya bersangatan tadi, bukan pada makna aslinya. Misalnya ada kalimat suaranya keras sekali, membelah angkasa. Adalah suara membelah angkasanya tetap ya, tapi begitu saking kerasnya itu ya, dikatakan suaranya membelah angkasa. Ya. Nah ini maksudnya adalah di sini dikatakan wa hadza kamalut ta'zim. Ini adalah ya penghormatan yang sempurna, kepada siapa yang mengajari beliau, walaupun itu satu huruf.